sini saya akan menjelaskan tentang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia memerdekakan diplomasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, perjuangan belum selesai. Bangsa Indonesia masih harus menghadapi berbagai ancaman, baik dari sekutu maupun Belanda yang ingin kembali menjajah. Materi ini agar kita memahami bagaimana bangsa Indonesia memperjuangkan atau mempertahankan kedaulatan melalui fisik dan diplomasi. Situasi awal pasca kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu masuknya sekutu dengan alasan melicuti Jepang. Yang kedua itu Nica atau Belanda menumpang pasukan sekutu untuk menguasai Indonesia. Yang ketiga itu terjadi tekanan rakyat Indonesia dan pihak asing yang ingin kembali menguasai kolonial. Bentuk-bentuk perjuangan bangsa Indonesia yang pertama itu perjuangan fisik atau senjata. Contohnya pertempuran Surabaya, Ambarawa, Bandung Lautan Api, dan Medan Area. Selanjutnya itu perjuangan diplomasi seperti perjanjian Ligayati, Real, dan Royen. Tokoh yang termasuk dalam perjuangan bangsa Indonesia ini, yang pertama itu RI Soekarno dan Muhammad Hatta, yaitu pemimpin diplomasi dan menjaga diplomatis Indonesia. Selanjutnya Jenderal Sudirman, pemimpin perang Relia, walaupun dalam keadaan kondisinya sedang sakit. Selanjutnya itu Bung Tomo. Bung Tomo ini membangkitkan semangat perjuangan rakyat Surabaya. Selanjutnya Ki Hajar Dewantara dan Muhammad Rowan, yaitu terlibat atau tokoh diplomasi lainnya. Situasi mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini yang pertama itu gerilya, yaitu menghadapi perang terbuka melalui lawan secara tiba-tiba. Selanjutnya itu diplomasi internasional, mencari dukungan dari negara lain seperti Belanda tidak dapat melegitimasi. Selanjutnya propaganda atau informasi, meyakinkan dunia bahwa Indonesia berhak merdeka. Persatuan rakyat memberi logistik, informasi, dukungan atau perjuangan bangsa Indonesia. Hasil perjuangan bangsa Indonesia itu, Indonesia berhasil menghalangi kembali penjajahan Belanda atau Jepang. Indonesia dikuasai sebagai negara kemerdekaan pada Konvensi Meja Bundar pada tahun 1945. Terciptanya identitas nasional dan rasa cinta tanah air terhadap rakyat Indonesia. Terbentuknya TNI sebagai kekuatan mempertahankan negara yang resmi ini. Kesimpulan dari materi yang saya bawa, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah bukti bahwa bangsa Indonesia melalui tekad yang kuat untuk membebaskan, melalui perjuangan fisik, diplomasi, persatuan rakyat Indonesia akhirnya memperoleh pengakuan sebagai negara berkedaulatan. Kita sebagai generasi muda harus meneruskan semangat juang bangsa Indonesia dengan menjaga, menghargai sejarah dan diplomasi sebagai rakyat Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia memerdekakan diplomasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, perjuangan belum selesai. Bangsa Indonesia masih harus menghadapi berbagai ancaman, baik dari sekutu maupun Belanda yang ingin kembali menjajah. Materi ini agar kita memahami bagaimana bangsa Indonesia memperjuangkan atau mempertahankan kedaulatan melalui fisik dan diplomasi.
Situasi awal pasca kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu masuknya sekutu dengan alasan melicuti Jepang. Yang kedua itu Nica atau Belanda menumpang pasukan sekutu untuk menguasai Indonesia. Yang ketiga itu terjadi tekanan rakyat Indonesia dan pihak asing yang ingin kembali menguasai kolonial. Bentuk-bentuk perjuangan bangsa Indonesia yang pertama itu perjuangan fisik atau senjata, contohnya pertempuran Surabaya, Ambarawa, Bandung Lautan Api, dan Medan Area. Selanjutnya itu perjuangan diplomasi seperti perjanjian Ligayati, Real dan Royen. Tokoh yang termasuk dalam perjuangan bangsa Indonesia ini, yang pertama itu RI Soekarno dan Muhammad Hatta, yaitu pemimpin diplomasi dan menjaga diplomatis Indonesia. Selanjutnya Jenderal Sudirman, pemimpin perang gerilya walaupun dalam keadaan kondisinya sedang sakit. Selanjutnya itu Bung Tomo. Bung Tomo ini membangkitkan semangat perjuangan rakyat Surabaya. Selanjutnya Ki Hajar Dewantara dan Muhammad Roan, yaitu terlibat atau tokoh diplomasi lainnya. Situasi mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini yang pertama itu gerilya, yaitu menghadapi perang terbuka melalui lawan secara tiba-tiba. Selanjutnya itu diplomasi internasional, mencari dukungan dari negara lain seperti Belanda tidak dapat melegitimasi. Selanjutnya propaganda atau informasi, meyakinkan dunia bahwa Indonesia berhak merdeka. Persatuan rakyat memberi logistik, informasi, dukungan atau perjuangan bangsa Indonesia. Hasil perjuangan bangsa Indonesia itu, Indonesia berhasil menghalangi kembali penjajahan Belanda atau Jepang. Indonesia dikuasai sebagai negara kemerdekaan pada Konvensi Meja Bundar pada tahun 1945. Terciptanya identitas nasional dan rasa cinta tanah air terhadap rakyat Indonesia. Terbentuknya TNI sebagai kekuatan mempertahankan negara yang resmi ini. Kesimpulan dari materi yang saya bawa, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah bukti bahwa bangsa Indonesia melalui tekad yang kuat untuk membebaskan. Melalui perjuangan fisik, diplomasi, persatuan rakyat Indonesia akhirnya memperoleh pengakuan sebagai negara berkedaulatan. Kita sebagai generasi muda harus meneruskan semangat juang bangsa Indonesia dengan menjaga, menghargai sejarah dan diplomasi sebagai rakyat Indonesia.